Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tusolia dari kelas 2 AHES. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tari Tasyrik. Dan di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan modern hukum Islam. Baik, langsung saja ke materi. Sejarah berkembangnya hukum Islam di Indonesia dan hubungannya dengan hukum adat. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah dipengaruhi oleh budaya Buddha dan Hindu. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam pada masa-masa berikutnya. Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama kali yang menerima pengaruh hukum Islam dari luar Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Mazhab hukum Islam yang berkembang di Kerajaan Aceh yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah Kerajaan Cirebon. Hukum Islam di Kerajaan Cirebon dapat berkembang dengan baik, terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan. Perkembangan hukum Islam pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sejak pemerintahan kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Awalnya toleran terhadap hukum Islam bagi pribumi, secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Perkembangan hukum Islam pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, hukum Islam tidak mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Perkembangan hukum Islam pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terdapat harapan baru bagi umat Islam untuk memantapkan keberadaan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia dan memunculkan kekecewaan yang baru. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam, kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Agar dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobi Mahmasani, syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, adat itu dapat diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh pendapat umum. Yang kedua, sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas, kata sebutan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, berikut materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.